Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita udah mendapatkan berbagai macam TV spot dari Black Panther Wakanda Forever yang akan siap tayang pada tanggal 9 November tahun 2022 sebagai penutup film fase keempat MCU. Oke lah, jadi kita akan breakdown berbagai macam adegan dan juga kita akan mengkombinasikannya dengan teori liar kita dan dari komik-komiknya juga. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai breakdown Black Panther Wakanda Forever TV spot. Sebelumnya mungkin yang udah lupa ya, karena hype-nya udah ketutupan sama Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Thanks Maya Keramak sih udah menjadikan ini, udah jadi khas kita buat kita para fans Marvel, Maya. Quantumania mantap. Jadi kita akan ceritakan lagi ulang mengenai ini dari Black Panther Wakanda Forever ini. Ini tentu berbeda dengan film pertamanya, yang dimana Black Panther Wakanda Forever ini tidak akan lagi menampilkan T'Challa sebagai Black Panther, karena memang dalam film ini T'Challa diceritakan tewas. Nah, para penduduk Wakanda, khususnya keluarga T'Challa, sangat berduka atas kehilangan T'Challa yang mendadak. Tapi di saat semua penduduk Wakanda yang masih merasakan duka yang mendalam, muncullah sebuah ancaman baru yang tidak mereka prediksi sebelumnya. Dan akhirnya Wakanda Forever merilis TV spot yang menampilkan berbagai macam adegan terbarunya, dimulai dari Ironheart hingga ke ancaman Namor untuk bangsa Wakanda. Nah, TV spot yang berdurasi 45 detik ini memperlihatkan kemunculan Black Panther versi Shuri yang sudah terlihat ketika dia memakai kedua meriam di kedua tangannya, yang sangat identik sekali dengan Shuri di MCU selama ini. Nah, dia tanpa beraksi melawan bangsa Talokan yang menginvasi Wakanda, tetapi dia nggak sendiri loh, melainkan dia atas sosok yang membantunya dalam mengatasi masalah berperang melawan bangsa Talokan ini, yaitu adalah Riri Williams sebagai Ironheart dengan suit terbarunya. Nah, dalam adegan singkat ini terlihat jelas bahwa Ironheart ini melawan seorang bangsa Talokan di atas lautan, dan kita bisa melihat bahwa Riri Williams sangat antusias dengan pertarungan tersebut karena kayaknya ini adalah menjadi pertarungan pertamanya. Nah, sementara itu adegan berpindah ketika Namor dan Queen Ramonda bertemu di tepi pantai, yang adegannya jauh lebih lengkap, dan juga Namor di sini mengatakan bahwa Wakanda akan jatuh di tangannya. Sepertinya ini adalah adegan sehari sebelum Namor menyerang Wakanda. Tapi sepertinya TV spot ini masih belum bisa memberikan keterangan apa yang menjadi alasan Namor dan bangsa Talokan ini menyerang Wakanda. Sebenarnya gua ada beberapa asumsi yang udah gua teorikan di video ini. Yang pertama, kayaknya Namor ini menyerang Wakanda dikarenakan dia itu mengincar logam vibranium, atau opsi kedua yang dimana ada pihak ketiga yang mengadu domba bangsa Wakanda dan Talokan sehingga memicu kemarahan Namor untuk menyerang Wakanda. Nah, plot seperti ini sangat persis dengan apa yang udah dilakukan oleh Baron Zemo ketika dia menggunakan Bucky alias The Winter Soldier untuk mengadu domba kedua belah pihak, yaitu tim Captain America dan juga tim Iron Man, yang saat itu ribut dengan masalah Sokovia Accords. Nah, itu dari TV spotnya, dari sisi penyerangan Namor ke Wakanda dan juga beberapa adegan yang memberatkan Ironheart-nya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kematian T'Challa di MCU. Sebenarnya kalau kita udah berkaca di komiknya, T'Challa sendiri itu belum tewas sama sekali. Bahkan ketika Shuri menjadi Black Panther sementara, T'Challa ini hanya dalam kondisi sekarang, karena di komik Avengers vs X-Men diceritakan bahwa dia hampir dibunuh oleh Dr. Doom, sehingga Shuri menyelamatkannya dan memulihkan tubuh T'Challa yang penuh luka, sehingga dialah yang menjadi Black Panther untuk terjun berperang membela Wakanda. Dan untuk plot Shuri menjadi Black Panther pertama kali sebenarnya dikisahkan di komik Black Panther isi nomor 1 yang dirilis pada tahun 2009 ketika Shuri turun tangan untuk mengambil alih mantel Black Panther untuk melindungi Wakanda. Nah, meskipun cerita ini sekilas apa yang ada di Wakanda Forever nanti, tetapi pada kenyataannya T'Challa tidak pernah benar-benar mati loh. Dia hanya mengalami luka parah seperti yang gua ceritakan tadi di komiknya. Di komiknya sendiri kita bisa melihat bahwa T'Challa ini adalah pemegang mantel Black Panther paling lama, yang meskipun dia pernah digantikan sementara oleh Killmonger dan juga Shuri, tetapi T'Challa selalu berhasil menemukan jalan untuk kembali. Tapi
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana MCU ini membuat T'Challa ini meninggal? Karena kan kita udah tahu bahwa Chadwick Boseman pemerannya udah tutup usia pada tahun 2020 kemarin akibat penyakit kanker yang dideritanya. Dan karena Wakanda Forever ini adalah tribute untuk sang mendiang aktor tersebut, maka MCU akan mengambil jalan bahwa Black Panther ini meninggal karena kanker juga seperti yang dialami oleh aktor aslinya, yaitu Chadwick Boseman. Padahal sebenarnya kalau mau dibuat keren dalam isi ceritanya, mendingan T'Challa ini meninggal akibat terbunuh dalam sebuah perang apa kayak gitu, sehingga kematian dia sebagai superhero itu selalu dikenang. Tapi mengingat ini adalah cosmic tribute untuk aktornya juga, jadi ya dipasir aja lah seperti itu. Tentu tribute ini berbeda dengan apa yang udah dilakukan di Fast and Furious series ketika pemeran Brian O'Connor yaitu Paul Walker ini meninggal pada tahun 2013. Nah, si Brian ini tidak dikisahkan meninggal karena dia itu masih hidup di film tersebut, dan alasannya dia tidak kembali itu karena Brian ini udah pensiun sebagai pembalap liar dan agen pemerintah, serta dia tuh ingin fokus dengan Mia istrinya dan juga anaknya. Jadi fix kayaknya T'Challa ini akan diceritakan meninggal karena kanker untuk menghormati aktornya juga Wakanda Forever. Nah, untuk masalah kostum Ironheart yang tampil di trailer dan juga TV spotnya, ini kayaknya akan ada dua kostum yang berbeda, yaitu versi Mark 1 dan juga versi Mark 2. Nah, kalau untuk versi Mark 1 sebenarnya sekilas udah kita lihat di trailer keduanya, yang dimana memperlihatkan Riri Williams pertama kali memakai kostum tersebut untuk terbang, dan terlihat kostumnya masih prototype dan juga lebih besar. Nah, kemudian untuk versi Mark 2 nya kita bisa melihat di TV spotnya yang terbaru yang berjudul Long Live Wakanda, di mana terlihat bahwa Riri Williams memakai armor Ironheart yang terbaru untuk mengalahkan bangsa Talokan yang lokasinya berada di lautan. Sebenarnya kalau yang gue baca di komiknya, itu pembuatan kostum dari Mark 1 dan Mark 2 ini berbeda karena lokasinya tidak di Wakanda, dan ini diciptakan di komik Ironheart sendiri. Nah, untuk versi model Mark 1 nya ini pertama kali muncul di komik Ironheart volume 3 isi nomor 7 yang dirilis pada tahun 2016, yang menceritakan tentang Riri Williams yang merupakan seorang mahasiswi jenius yang berkuliah di MIT. Nah, selain dia giat dalam belajar, dia juga sering menghabiskan waktunya untuk mengerjakan proyek rahasia di kampusnya, yaitu membalik sebuah proses penciptaan armor lama Iron Man Mark 41 agar dia bisa mengetahui cara menciptakan armornya sendiri. Nah, dengan peralatan dan order deal yang dia dapatkan dari sekitar kampusnya, Riri Williams akhirnya berhasil menciptakan armor pertamanya, yaitu Ironheart model pertama. Nah, saat pertama kali digunakan Ironheart model pertama ini terbilang masih ringkih ya, dan hanya mempunyai kemampuan untuk terbang saja. Bahkan ketika Riri pertama kali menggunakannya, armor ini langsung berhenti berfungsi setelah tertabrak oleh truk. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Riri menyematkan sebuah AI dan sejumlah teknologi lainnya yang membuat Ironheart model pertama ini lebih canggih dan juga lebih kuat tentunya Pak ya. Termasuk ada penembak repulsor, pengendali jarak jauh, penambah kekuatan fisik, medan energi untuk keperluan menyerang dan bertahan, serta medan magnet untuk menarik logam di sekitarnya. Oke, itu dari model Mark 1 nya Pak ya. Nah, kalau untuk versi model Mark 2 nya ini pertama kali muncul di komik Champions volume 2 issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2016, yang dimana orang lain ini masih asing nih dengan karakter si Riri Williams. Baru lihat dia debut di komik Invisible Iron Man volume 4 issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 2017, yang dimana di komik itu menjelaskan bagaimana Riri Williams menciptakan armor Ironheart yang lebih canggih, dan dia namanya sebagai model 2. Nah, model 2 ini adalah armor yang diciptakan berdasarkan arahan dari sebuah AI yang berbentuk Tony Stark. Nah, ini dikisahkan saat Tony Stark yang asli mengalami koma setelah peristiwa di komik Civil War yang dirilis pada tahun 2017. Itulah mengapa armor kedua ini sangat mirip banget dengan armor Iron Man, termasuk dengan warna dasarnya itu adalah merah dan kuning. Nah, armor model kedua ini pastinya lebih canggih Pak ya, dan juga lebih kuat, dan juga armor ini bisa memungkinkan untuk Ironheart untuk bertarung melawan musuh super kuat yang lainnya. Dan pernah armor ini pernah diadu oleh villain dari Spider-Man, itu adalah Rhino. Nah, selain dia bisa terbang dan juga menembakkan projectile dari repulsornya, armor ini juga bisa mengeluarkan energi listrik loh. Dan juga di model tua ini juga bisa terbilang lebih aman lah daripada armor sebelumnya, karena di dalamnya sudah dilengkapi dengan teknologi yang membuat penggunanya lebih aman meskipun dia terjatuh dari ketinggian dalam keadaan pingsan sekalipun. Yang lebih menariknya lagi, AI yang ada di dalam Mark 2 ini membuat armor ini bisa bergerak sendiri meskipun Riri tidak mengenakannya. Nah, ini membawa callback kita menuju ke film Iron Man ketiga di tahun 2013 silam, ketika Tony Stark ini membuat sejumlah berbagai macam armor Iron Man di final battle ketika dia melawan Mandarin yang palsu.
Nah, sama seperti yang kita lihat di Wakanda Forever TV Sport ini yang memperlihatkan Riri Williams ini bertarung melawan bangsa Talokan yang lokasinya ada di lautan. Kayaknya ini settingnya ada tepat setelah Wakanda sudah disapu habis oleh Namor dengan tsunami-nya, yang dimana Ironheart yang dipakainya adalah versi model 2 karena sekilas terlihat seperti armor Iron Man, Pak ya. Bisa jadi ada kemungkinan Riri Williams akan punya AI model Tony Stark sebagai kejutan buat kita di MCU. Apakah jangan-jangan RDJ akan kembali lagi sebagai Tony Stark di MCU? Meskipun hanya AI saja ya, gue yakin para fans akan senang dengan kembalinya dia di MCU. Tapi kita nggak tahu lagi, Pak ya, karena gue yakin MCU nggak akan membuat plek-plekan sama seperti yang ada di komiknya. Jadi kita tunggu aja, Pak ya, seperti itu. Nah, by the way, kalau kita ngomongin soal Wakanda Forever, Pak ya, kita baru aja mendapatkan konfirmasi dari sutradara juga produsernya bahwa di post credit scene-nya Dr. Doom tidak akan tampil karena ya lagi-lagi itu mungkin akan hanya merusak cerita, dan juga Dr. Doom itu masih terlalu kecepatan menurut gua. Kenapa? Satu, Dr. Doom itu adalah villain terbesar di Marvel setelah Kang the Conqueror loh, Pak. Dan kalau misalkan itu akan muncul di Black Panther Wakanda Forever ya kayaknya terlalu cepet sih, karena lagi-lagi kalau secara fase, Pak ya, kalau misalkan Dr. Doom itu udah muncul di Wakanda Forever pas mereka udah masuk ke fase kelima yang memperkenalkan Kang the Conqueror, itu kayak agak kurang sih, karena lagi-lagi Kang sama Dr. Doom itu posisi yang mereka itu sama-sama mereka itu ada the big bad villain untuk Marvel. Jadi misal kalau mereka tuh diperkenalkan terlalu rush gitu kayak terlalu kecepatan, Pak ya, seperti itu. Makanya gue lebih cocoknya kalau Dr. Doom ini akan ditampilkan secara fisiknya itu di Fantastic Four nanti. Tapi dari yang gue dapatkan dari Marvel Base ID ya, nama Dr. Doom saja yang dimention di film itu. Ya, karena kita udah melihat di berbagai macam bocoran itu ada memperlihatkan leaknya Dr. Doom sedang berada di markas yang berisikan berbagai macam logam vibranium di belakangnya. Tapi itu dari produsernya udah mengatakan bahwa itu hanyalah fan art dari project tersebut, Pak, seperti itu. Maka itu bukan dari official dari MCU-nya. Ya, gue yakin sih buat kalian para pencinta komik Marvel yang suka banget dengan Dr. Doom, kalian mungkin bakal kecewa. Tapi kalau menurut gue ini adalah langkah yang bagus. Kenapa? Kalau misalkan Dr. Doom itu akan dimunculkan di post credit Wakanda Forever, itu pasti adalah hype-nya kayak terlalu kejauhan, Pak ya, karena lagi-lagi untuk Fantastic Four ini masih jauh banget. Kalau mereka mau melibatkan fisiknya Dr. Doom yang udah tampil di dalam satu frame, jangan. Kalau dimension gak masalah, karena untuk Easter egg Dr. Doom itu udah pernah kita lihat di Moon Knight episode 1, di mana itu ada adegan ketika si Mark Spector itu menggunakan truknya yang dikejar oleh pengikut Arthur Harrow. Di belakang truknya ada tulisan Von Doom. Itu pun aja untuk memberikan kita petunjuk bahwa Dr. Doom ini sudah ada di MCU, tapi kemungkinan dia kemunculan itu udah lama banget, sehingga ya kemunculannya untuk originsnya tidak akan diciptakan lagi, karena lagi-lagi dari pihak sutradaranya untuk Fantastic Four nanti originsnya Fantastic Four tidak akan diceritakan ulang, karena itu udah diceritakan di dua versi movie sebelumnya, yaitu tahun 2005 sama di tahun 2015. Yang tahun 2015 sih sebenarnya bagus banget ya untuk originnya, cuma lagi-lagi entet, Pak. Setengah doang tuh film. Bodoh lah. Tapi ya gue bersyukur sih bahwa MCU tidak akan terlalu rush untuk memunculkan berbagai macam the big bad villain-nya, karena kan ini adalah fase untuk menuju ke Secret Wars nanti. Tapi gue harus akui Kevin Feige udah mulai berani untuk memperbaiki kesalahannya seperti dulu di Infinity Saga. Jadi buat kalian sabar dulu aja, karena gue yakin Kevin Feige punya cara khusus untuk memperkenalkan Dr. Doom di Project MCU selanjutnya, seperti itu, Pak ya. Tapi yang gue sekarang tertarik di Wakanda Forever ini adalah satu, bagaimana T'Challa ini mati. Kedua, bagaimana Namor dan bangsa Wakanda ini bertarung. Apakah seperti di komik Avengers vs X-Men, atau mereka punya konflik sendiri yang melibatkan Raja T'Chaka dulu pada saat dia berkuasa, seperti yang udah kita lihat pada saat Killmonger ini merasa dikhianati oleh bangsanya sendiri di Black Panther pertama. Karena gue yakin Black Panther Wakanda Forever ini akan menjadi penutup bagi fase 4 MCU yang jauh lebih emosional, karena dari kedua trailernya aja tuh udah emosional banget, Pak. Kurang apa lagi tuh. Dan gue percaya Ryan Coogler bisa melakukan ini semua, seperti itu. Oke, itu saja mengenai video kali ini, mengenai breakdown gue dari TV Sport dari berbagai macam, dari Ironheart, Namor, segala macam. Kalau kalian punya teori yang lebih liar lagi, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu saja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa
untuk follow TikTok kita di @mariangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusat Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah membeli t-shirt official Mario Angelo. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi bawah. Tinggal pre-order aja, langsung kita antar pesanan kalian sampai ke tujuan. Oke, belum pre-order karena persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.